Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya pujian-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita kembali memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan memohon ampun kepadanya. Wa may yahdihillahu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan juga dari akibat dari amal buruk yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang di dalam kesesatan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan juga Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam Allah ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan dengan sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta, dan peliharalah tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi dan menjaga kalian. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalu berkata dengan berkata yang benar, karena berkata yang benar yuslih lakum a'malakum, dengannya Allah akan perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan kesuksesan yang sejati. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang semoga Allah rahmati kita semua ini, kita kembali bersama-sama berkumpul, dan alhamdulillah Allah berikan kita nikmat berupa keimanan sehingga bisa berjalan kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh dan juga bisa menuntut ilmu. Jemaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, pada pagi ini kita akan mempelajari sama-sama mengenai masadiru ad-dinil al-islami, atau yang disebut sebagai sumber-sumber dari agama Islam, maksudnya sumber-sumber hukum agama Islam. Mengapa kita perlu mengetahui hal seperti ini? Mengapa kita perlu mempelajari, atau setidaknya mengetahui, tidak perlu mempelajari terlalu dalam, tapi mengapa kita perlu mengetahui hal seperti ini, sumber-sumber agama Islam? Jawabannya karena dia adalah usul atau dasar-dasar dalam menimbang suatu pendapat, sehingga dengan kita mengetahui usul atau dasar dari sesuatu, maka akan mudah bagi kita untuk kemudian membangun paradigma atau pandangan kita terhadap sesuatu. Apalagi sekarang kita di zaman yang disebutnya banyaknya fitnah. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali salih, bersegeralah kalian untuk melaksanakan amal-amal saleh. Fitanan ka qitha'il laili mudlim, akan datang masa ketika fitnah akan datang bagaikan malam yang potongan malam yang sangat gelap. Lalu beliau katakan, di antara tanda dari waktu tersebut adalah yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira, akan ada orang yang di pagi hari dia seorang mukmin,
Wa yumsi kafiro, akan tetapi pada malam hari na'udzubillah dia menjadi seorang yang kafir. Au yumsi mu'mina wa yusbihu kafiro, atau bisa jadi pada malamnya dia masih seorang mukmin, bukan sekedar muslim, Pak. Ini mukmin, di atasnya seorang muslim. Artinya dia memiliki keimanan sebenarnya. Wa yusbihu kafiro, akan tetapi ketika di pagi hari dia menjadi kafir. Naudzubillah. Yabi'u dinahu wa ya'u bi aradin minad dunya, dia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Subhanallah. Dia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Dan ini kita sekarang hadapi masa itu, Pak. Fitnah seperti ini. Fitnah artinya musibah, artinya cobaan. Bukan seperti orang Indonesia bilang fitnah, ya, hasutan. Hasutan itu bagian dari fitnah. Tapi intinya fitnah itu cobaan atau ujian. Para ulama mengatakan fitnah itu dia berpuncak pada dua hal. Artinya kalau mau ditelisik, benang merahnya itu ada di dua hal, yaitu fitnah syahwat dan syubuhat. Fitnah syahwat dan syubuhat. Apa yang disebut fitnah atau cobaan dari syahwat? Yaitu fitnah keduniaan. Nah, ini sangat gampang terlihat kalau ini, Pak, ya. Seperti harta, wanita, kedudukan, pujian dan gelar dan sebagainya. Ini adalah fitnah syahwat. Manusia akan diuji antara lain dengan hal seperti ini. Dan yang kedua, para ulama mengatakan fitnah syubuhat, yaitu fitnah cobaan seseorang pada pemahamannya, pada keyakinan, atau juga aliran pemikiran yang menyimpang. Jadi ada kerancuan-kerancuan terutama dalam pemahaman agama, sehingga ia terlarut menjauh dari shiratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Para ulama mengatakan bisa jadi seseorang terkena kedua fitnah ini, naudzubillahi min dzalik, ataupun bisa jadi terkena salah satu dari dua hal ini. Salah satu dari dua hal ini, seseorang akan senantiasa dicoba di dalam hidupnya. Di antara lain adalah fitnah syubhat, dimulai dari, ya, antara lain sekarang kita tandanya adalah zaman banyak orang yang berbicara tanpa dasar ilmu yang sahih. Orang banyak berbicara tanpa dasar ilmu yang sahih. Dan ini telah diprediksikan oleh Nabi SAW. Artinya beliau tentunya dengan wahyu telah dikabarkan akan ada masa seperti ini. Beliau katakan, innallaha la yakbidul ilman intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak akan mengambil ilmu agama ini dengan mencabutnya begitu saja dari para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah akan mengambil ilmu dengan mewafatkan para ulama, dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga ketika tidak tersisa seseorang yang alim, seseorang yang berilmu dalam agama, ittakhadhan nasu ru'asa'a juhala, maka orang akan mengambil orang-orang yang bodoh, tidak berilmu, sebagai pemimpin dan panutan mereka. Pemimpin dan panutan mereka. Fasu'ilu, maka mereka akan ditanya, fa'aftau bighairi ilm, maka mereka akan memberikan fatwa, memberikan pendapat mereka dalam agama bighairi ilm, tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang selain mereka. Naudzubillah. Naudzubillah. Ini kita sekarang di zaman betapa banyak orang yang bicara mengenai agama, sampai orang yang biasa mencaci agama tiba-tiba juga ngomong mengenai, misalnya yang sangat populer tentunya kita sudah sering mendengarnya, tentang apakah sholat ada 5 waktu, ataupun juga sekarang kita banyak hal-hal yang kita membingungkan kita. Misalnya yang dianggap ulama tapi dia berbicara dengan sesuatu yang aneh. Misalnya dia menetapkan hukum dari mimpi.
Dia bilang mimpi ketemu Rasul. Ya. Katanya begini-begini, jadi kita harus begini dan begitu. Atau juga zaman ketika kita, ya, ketika kita diperintahkan berdoa oleh Nabi SAW, antara lain doa ketika corona ini kita berdoa memohon perlindungan dari penyakit Sayyil Asqam dan juga dari judam, dari penyakit-penyakit berbahaya dan juga minal junun. Nabi SAW di dalam doanya berdoa meminta berlindung dari kegilaan. Tapi di zaman sekarang, na'udzubillahi min dzalik, orang gila ada yang dianggap sebagai wali. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Nabi SAW meminta kita atau mencontohkan kepada kita untuk memohon kepada Allah melindungkan diri kita dari kegilaan. Na'udzubillah. Nah, ini artinya kita perlu sesuatu yang menjadi panduan bagaimana kita melihatnya. Dan ini tentunya zaman ini ketika orang betapa ringannya berbicara agama tanpa ilmu, Allah telah sebutkan bahwa mereka termasuk bagian dari dosa besar. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak atau yang tersembunyi, ya. Wal itsmu wal baghya bighairil haqq, dan juga melanggar hak manusia tanpa alasan yang jelas. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan engkau, ya, berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu. Dan yang terakhir Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 33 ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau mengadakan atau berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui, tidak kamu ilmui. Ini kata para ulama, antara lain Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa inilah tingkat keharaman dalam dosa atau tingkat dosa dalam ayat tersebut. Setidaknya ada 4. Yang pertama, Ibnu Qayyim Allah sebutkan bahwa Allah melarang fawahish, yaitu perbuatan keji, tingkatan dosa yang lebih ringan. Lalu yang lebih besar yaitu melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Melanggar hak manusia tanpa jalan yang benar. Kalau yang tadi fawahish, perbuatan maksiat yang merugikan diri sendiri, tapi yang kedua kemudian ada hak orang lain yang dia langgar. Tentunya ini lebih besar dosanya. Kemudian yang lebih besar lagi yaitu berbuat syirik kepada Allah. Dan menurut Ibnu Qayyim, lalu Allah menyebutkan dosa yang lebih besar dari itu semua menurut Ibnu Qayyim, yaitu an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Maksudnya apa? Berbicara, kata beliau, tentang nama dan sifat Allah, tentang perbuatannya, tentang agama dan syariatnya. Jadi ketika seseorang bicara agama dan syariatnya tanpa dasar ilmu, maka dia na'udzubillah termasuk melakukan dosa besar. Oleh karena ini kita lihat bahkan sekelas para sahabat, ya, sekelas para imam, kemudian para sahabat, Imam Malik contohnya. Imam Malik ini pernah didatangi seseorang yang dari tempat yang sangat jauh. Dia menempuh perjalanan sekitar, kalau tidak salah disebutkan 3 bulan. Lalu Imam Malik ditanya oleh dia suatu pertanyaan. Lalu kata Imam Malik, tunggu saya, besok kamu kesini lagi, saya cari dulu jawabannya. Kemudian Imam Malik pada malamnya beliau membuka kitab-kitab, beliau cari apakah ada permasalahan ini dibahas oleh para ulama sebelumnya atau para sahabat ataupun tabi'in. Ternyata tidak ada. Besoknya ketemu orang itu lagi, Imam Malik berkata, kembali besok, saya akan cari lagi. Ketika malamnya beliau cari, tidak ketemu lagi. Sampai akhirnya 3 hari beliau katakan, aku tidak tahu jawabannya. Kemudian orang ini bertanya, wahai Malik, padahal Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i, Pak. Kemudian apa yang akan saya katakan wahai Malik kepada kaumku ketika engkau tidak bisa menjawab apa yang aku tanyakan? Kemudian Imam Malik mengatakan, katakan pada kaummu bahwa Malik adalah seorang yang bodoh. Bahwa Malik adalah seorang yang bodoh. Subhanallah. Karena beliau menghindari diri dari perkataan yang tidak tahu. Artinya hanya mengada-ngadakan apa yang jawaban yang beliau tidak memiliki dasar. Sekelas Imam Malik yang kata Imam Syafi'i, di antara para ulama pada zamannya, huwa nujum atau huwa najm. Imam Malik itu bintang di antara ulama-ulama.
Dan ini juga memang dicontohkan para sahabat. Guru-gurunya Imam Malik, ada Nafi, kemudian di atasnya ada Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Abdullah Ibnu Umar, begitu pula. Beliau itu kalau misalnya beliau tidak meyakini, beliau akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, la adri. Karena takut jatuh kepada dosa berkata tanpa ilmu. Oleh karena itu, bapak-bapak tentunya sering ya lihat di YouTube ada sesuatu pendapat yang bertentangan, ada yang begini, nanti ustadz lain mengatakan begitu. Ada yang Habib mengatakan begini, nanti ustadz mengatakan begitu. Kan kita perlu mi'yar itu perlu standar bagaimana kita bisa melihat sesuatu. Standar yang awal antara lain dari usulnya, dari dasarnya, dan ini masih kelanjutan dari pembelajaran kita tentang fikih, adalah kita mengetahui landasan dari mana dia berbicara, yaitu dalil syar'inya yang disebut dalil syar'i. Disebut juga masadirul ahkam, sumber-sumber agama Islam, sumber-sumber dasar hukum agama Islam, juga disebut dalil syar'i. Dalil maknanya adalah al-mursyid ilal matlub, petunjuk atas sesuatu yang hendak dituju. Maksudnya adalah secara istilah sesuatu yang dijadikan petunjuk melalui pengamatan yang benar atas hukum syariah yang bersifat amali, baik dengan jalan yang qat'i ataupun zonni. Yang qat'i ini maksudnya sesuatu yang sudah pasti bahwa ini seperti itu, suatu ilmu itu benar, atau zonni yang berupa dugaan. Nah, keistimewaan agama kita, para ulama menyebutkan dasar-dasar agama kita, sehingga kita ketika ada orang berbicara di YouTube, misalnya Habib seperti ini, kita bisa memfilter ya. Contohnya saya bilang tadi, ada orang yang bilang, mohon maaf Pak, ini hanya contoh permasalahan. Ada yang mengatakan bolehnya merokok dengan alasan apa? Saya mimpi ketemu Rasul disuruh ngerokok. Disuruh ngerokok katanya. Itu ada, Bapak kalau cari ada. Kata Rasul itu perbuatan yang baik, subhanallah. Jadi akhirnya menurut dia hukumnya rokok apa? Halal katanya. Halal, karena apa? Karena mimpinya ketemu Rasul disuruh ngerokok katanya Pak, dibilang bagus. Nah mungkin kita silau dengan, nah ini kan kiai yang bilang, Habib misalnya, berarti oh ya benar mungkin. Nah kita perlu standar, kacamata yang tepat. Ini bisa nggak sih dia mimpi dari ketemu Nabi terus bilang kayak gini, bisa nggak jadi dasar hukum? Nah bila kita mengetahui hal seperti ini akan mempermudah kita menghadapi perbedaan-perbedaan di zaman fitnah ini. Kita bisa memfilter mana perkataan yang bisa kita ambil ataupun yang kita tolak dengan kita mengetahui usul atau dasar hal seperti ini. Bila berbicara mengenai masadirul ahkam al-muttafaq alaih, mengenai sumber-sumber hukum agama Islam ataupun dalil-dalil, itu Pak setidaknya terbagi menjadi dua. Ada yang disebut al-muttafaq alaiha, sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh mayoritas ulama atau bahkan yang mengatakan seluruh ulama. Dan juga ada dalil-dalil yang disebut al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan di antara para ulama. Apa yang disepakati? Yang pertama adalah kita mengetahui, dan ini dasar dari agama kita, Al-Quran. Yang kedua apa? As-sunnah. As-sunnah. Yang ketiga apa? Ijma, konsensus, kesepakatan para ulama pada suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW atas sebuah permasalahan hukum dalam agama, hukum fikih. Kemudian yang keempat adalah qiyas, al-qiyas. Ini adalah masadirul ahkam muttafaq alaiha, atau sumber-sumber hukum atau dalil-dalil syariat yang disepakati oleh para ulama. Empat ini Pak. Jadi kalau orang mengatakan hanya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah ini sumbernya, namun ketika dijabarkan nanti dia ada ijma dan qiyas. Ada ijma dan qiyas. Al-Quran, As-Sunnah dan ijma, semuanya itu didapatkan oleh para ulama dari thariqatu manqulah, dari turun menurun, dari mulai Nabi SAW
kepada sahabat tabi'in. Kayak Al-Quran dia mutawatir, artinya diturunkan dari satu generasi dengan jumlah orang yang sangat banyak, dan mereka tidak mungkin berdusta karena di beberapa daerah yang berjauhan dan pada waktu yang berbeda isinya sama, bacaannya tetap seperti itu. Ada juga as-sunnah juga diriwayatkan dari generasi ke generasi. Begitu pula ijma pun diriwayatkan bahwa telah ada kesepakatan dalam masalah ini. Adapun qiyas ini berdasarkan ijtihad. Jadi ijtihad ini qiyas. Kalau berbicara Al-Quran, maka kita semua ketahui bahwa ini tidak perlu dipanjang lebar, cuman sumber utama dalam syariat. Dan ini diakui sama semua kelompok yang menisbatkan pada Islam, Pak. Termasuk kelompok-kelompok sesat. Contohnya Syiah, kadang mereka mengambil, ataupun juga Ahmadiyah. Kemudian ya mohon maaf ya, kayak aliran Islam Jamaah. Kemudian juga bahkan Batiniyah, kebatinan itu pakai ayat ketika kalau mereka ini Pak ya, untuk menyebutkan kebenaran mereka. Dan yang lain, bahkan liberal pun mereka pakai ayat. Mereka percaya bahwa Al-Quran jadi sumber utama. Hanya yang menolak itu, yang jelas menolak, dia mengaku Islam tapi menolak benar-benar Al-Quran, itu sebagian kelompok dari Syiah yang mereka menolak Al-Quran dengan alasan telah dikurangi ataupun ditambahkan. Atau bahkan ada kelompok mereka, firqah mereka yang sangat sesat, mereka mengatakan bahwa Jibril alaihissalam telah khianat kepada Allah dengan salah menyampaikan wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi ini nyasar kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, ini ngaco luar biasa Pak ya. Tapi ini ada Pak di golongan mereka. Adapun yang umum itu mereka mengatakan Al-Quran ini sudah tidak sah ya, sudah tidak sah, itu yang mereka bilang. Sumber yang lain, as-sunnah, ijma, dan juga qiyas itu merupakan cabang dari Al-Quran. Karena Al-Quran tentunya kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya banyak ya, di antara lain Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami turunkan kepadamu dengan Al-Quran, wahai Muhammad, membawa kebenaran, membenarkan kitab yang sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Di sini Allah sebutkan fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Ini perintah bagi kita untuk menurunkan atau untuk menghukum semua permasalahan dalam kehidupan kita dengan apa yang Allah turunkan, yaitu dengan Al-Quran. Pada umat kita dengan Al-Quran. Dan ini semua pada hakikatnya banyak orang sudah tahu, hanya banyak orang tidak melalaikan bagaimana hukumnya, kemudian meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Ketika berbicara mengenai menolak Al-Quran sebagai sumber hukum, Allah sebutkan konsekuensinya dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 di akhir ayatnya. Yang pertama dalam surat Al-Maidah ayat 44 Allah sebutkan, "Waman lam yahkum bima anzalallah." Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat berikutnya Allah sebutkan, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Kalau yang tadi kafirun, yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yang berikutnya adalah mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dan yang di ayat 47, faulaika humul fasikun, mereka orang-orang yang fasik. Jadi orang yang menolak berhukum dengan hukum Allah itu, naudzubillah, bisa jatuh kepada kekafiran, bisa jatuh kepada kezaliman, dan bisa jatuh kepada kefasikan. Tapi para ulama menjelaskan secara rinci, karena ini Pak, nanti ada aliran-aliran sesat yang berdalil dengan ayat ini, yaitu Khawarij, yang sekarang bibit-bibitnya antara lain ada Pak ya. Jadi memang diakui ada bibit-bibit ekstremisme di dalam kelompok-kelompok Islam, yaitu yang kita memang harus waspada juga. Mereka biasanya mudah mengkafirkan kelompok yang tidak menggunakan menurut mereka hukum Allah secara langsung, sehingga mereka konsekuensinya mereka mengkafirkan kepada pemerintah contohnya, sehingga mereka menghalalkan membunuh aparat pemerintah. Nah ini yang contohnya pemboman itu,
memang benar ada aliran yang memang seperti itu, Pak. Di sisi lain memang ada kecurigaan, ada operasi intelijen dan segala macam, Allah taala alam, tapi memang ada ajaran yang seperti itu, ajaran yang merujuk pada khawarij. Kalau sekarang neo khawarij, mereka mengambil dengan ayat tadi, ketika tidak menghukumi, negara tidak menggunakan hukum Islam secara total, maka dia menjadi kafir, sehingga halal bagi kita darahnya. Naudzubillah. Ini bukan saja di Indonesia, Pak, di luar negeri juga, termasuk di negara-negara Arab, termasuk ISIS, Pak ya. Contoh besarnya ISIS. ISIS itu khawarij zaman ini. Di Saudi juga seperti itu, Pak. Di Saudi itu saya pernah cerita, kalau nggak salah di Riyadh dia cerita, ada orang belajar terus terkena faham khawarij, dia mengatakan misalnya orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran langsung jadi kafir, termasuk pemerintah, katanya Saudi ini tidak totalitas dalam menggunakan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kafir, kata dia, kata guru-gurunya dia. Akhirnya dia mengajak sepupunya ke padang pasir, 2 orang sepupunya. Ketika dia sudah terdoktrin, ketika di padang pasir, dia bunuh 2 sepupunya tersebut, karena 2 sepupunya ini polisi, aparat pemerintah lah, pokoknya aparat pemerintah. 2 sepupunya ini aparat pemerintah. Jadi dia menganggap bahwa mereka telah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini kesalahan yang besar yang memang bibit ini ada, Pak, termasuk di Indonesia ada ya. Dan tokoh-tokohnya juga ada seperti itu. Makanya kita harus waspada, karena mereka salah memahami ketika misalnya berhukum dengan hukum Allah itu tidak otomatis menjadi kafir. Yang menjadi kafir itu adalah dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Dia meyakini bahwa ini memang kita boleh pakai hukum lain, dan dia tahu, dan dia pintar sebenarnya, dia tahu bahwa kita harus berhukum dengan hukum Allah, tapi dia sengaja memilih hukum lain. Atau dia meyakini bahwa hukum selain Allah sejajar dengan hukum Allah, atau dia meyakini hukum Allah selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Misalnya hukum dari barat ini jauh lebih baik dibandingkan hukum Allah. Kalau dia berkeyakinan seperti itu, menurut Syekh Shalih Al Utsaimin dan para ulama lainnya, dia bisa keluar dari Islam. Namun yang perlu dicatat, karena ini masalah sesuatu yang akidah, tidak semua yang memenuhi kriteria tersebut otomatis divonis kafir. Tapi ada yang disebutnya mawani, penghalang-penghalang kekafiran, yang harus menetapkan juga harus hakim ataupun orang yang memiliki ilmu, memiliki otoritas dalam ilmu. Tidak sembarangan ketika melihat dia tidak mau berhukum dengan Al-Quran, dia langsung kita sebut kafir. Ini tidak ada tugas ulama ataupun hakim dalam sebuah negara Islam. Dan ini juga penting kita pahami. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, ya ini mungkin bapak-bapak, alhamdulillah mungkin kita tidak menghadapi kondisi seperti ini, tapi bisa jadi ada anak cucu yang terkena seperti ini ya, karena sekarang bacaan orang begitu luas, bisa baca internet, bisa terkena syubhat. Maka kita perlu mengetahui bagaimana kita memandangnya, yaitu kalau memang seseorang itu menentang hukum, bahwa dalam keadaan dia mengetahui, dia punya ilmu bahwa Allah telah menurunkan hukum tersebut, tapi dia menentang ya terang-terangan padahal dia sudah punya ilmu, maka dia jatuh kepada kekufuran. Adapun karena hawa nafsunya, misalnya begini, dalam warisan, Pak, sebenarnya dia tahu ada hukum Allah tentang warisan, tapi dia ingin dapat lebih, Pak. Hawa nafsunya dia, maka dia orang yang zalim lagi fasik, tapi tidak keluar dari keislaman. Tapi kalau misalnya dia menganggap, wah ini mah waris ini sudah ketinggalan zamannya Nabi 1400 tahun yang, zaman kita sekarang kesetaraan gender, dan dia sudah tahu bahwa hukum Islam ini berlaku sepanjang zaman. Dia kekeh dengan hal seperti itu padahal dia punya ilmu, maka dia naudzubillah bisa jatuh kepada kekufuran. Kemudian bila berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu mencakup dasar-dasar syariah dan juga kaidah halal dan haram, dan kebanyakan hukum-hukumnya datang secara global. Akan tetapi ada hal-hal yang di dalam Al-Quran itu dirinci, Pak, dengan terutama hal-hal yang bisa menimbulkan perdebatan, perselisihan, ataupun hukum-hukum yang tidak akan berubah seiring dengan berubahnya zaman dan tempat. Contohnya apa? Akidah. Dasar-dasar ibadat itu dirinci ya, dasar-dasarnya akidah.
Kemudian juga yang hukum yang tidak berubah dengan berubahnya zaman dan tempat, hukum waris tadi. Waris ini walaupun sudah Allah turunkan 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai akhir zaman akan seperti itu. Lidzakari mithlu unthayain, bagi seorang laki-laki akan mendapatkan bagian dua orang seperti dua orang wanita. Termasuk muharramat nikah, bagaimana seseorang tidak boleh menikah dengan bibinya, dengan tantenya, itu juga sepanjang zaman. Itu dirinci dalam Al-Quran. Juga hukuman sejumlah kemaksiatan, sebagaimana kita ketahui mencuri pada batas tertentu bisa dipotong tangannya. Dan juga dasar-dasar syariah ini dan kaidah-kaidah tersebut, para imam dan para mujtahid yang kita kemarin sempat bicarakan mengenai kisah mereka, mereka beristinbat, mengambil kesimpulan hukum yang sifat hukum yang bersifat-sifat cabang dari apa yang ada di Al-Quran, dipadukan dengan kelengkapan dari As-Sunnah dan yang lainnya. Dan itu makanya kenapa kata para ulama, rahasia langgengnya syariah. Jadi diantara sifat dari syariah Islam itu salih likulli zaman wa makan, dia bisa digunakan sepanjang zaman dan tempat. Kenapa? Karena yang dijelaskan itu adalah dasar-dasarnya ya, pada beberapa permasalahan yang berubah seiring dengan berubahnya zaman, ada yang kemudian dibahas secara kaidah-kaidahnya sehingga kita bisa terapkan dengan zaman tersebut. Kami kasih contoh Pak, antara lain ayat yang berisi kaidah penting dalam Al-Quran. Ini antara lain kita terapkan pada zaman kita ketika misalnya kemarin corona. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala dha'im." Tidak kudapati, katakanlah wahai Muhammad, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali apa? Kecuali adalah daging hewan maitah, daging hewan yang mati atau bangkai. Kemudian dam masfuha, darah yang mengalir. Ini ya misalnya marus ya, kalau sate marus itu kan jelas haram karena asalnya dari darah yang mengalir. Kemudian lahma khinzir, kemudian babi, karena semua itu rijzun, kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, maka itu haram. Kita dapatkan di ayat berikutnya, dan ini kaidah yang penting Pak, kita akan ketahui bahwa antara lain digunakan pada zaman kita, famanitturra ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbuka ghafurur rahim, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Akan tetapi barang siapa yang terpaksa, nah ini saya kasih, barang siapa terpaksa ya, bukan karena menginginkan atau tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah ini ayat ini sangat penting Pak, akan menjadi kaidah. Barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari situ lahir dua kaidah penting Pak, yang Bapak mungkin sudah sering dengar. Ad-daruratu tubihu mahdzurat, yaitu keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Tadi itu disebutkan, dilarang makan bangkai, dilarang makan sesuatu yang dari darah mengalir, dilarang memakan babi, dilarang memakan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah. Akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, maka dia diperbolehkan. Nah ini jadi kaidah. Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang, makanya sangat heran apabila ada orang mengatakan, oh nggak ada namanya darurat, dalam Islam harus begitu-begitu. Bagaimana? Ini semua ulama ada ayatnya dan ulama memahami seperti ini. Karena kita temui ada yang seperti itu. Orang yang mengatakan nggak ada darurat. Bagi Islam sendiri sudah menjelaskan ada darurat, ada ayatnya. Ayatnya jelas di sini. Famanitturra ghaira baghi, dan barang siapa yang terpaksa tanpa dia menginginkan, bagin wala adin, dan dia tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun dan Penyayang. Sehingga kita ketahui boleh nggak makan bangkai di hutan misalnya atau di padang pasir? Tentunya boleh ketika tidak ada makanan lain. Dan ada dua kaidah lain, ada satu kaidah lain yaitu ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat itu ditakar sesuai dengan kadarnya. Karena tadi disebutkan ghairu bagin wala adiu, dia tidak memang menginginkan ataupun karena berlebihan, maka ditakar, tidak kemudian darurat itu jadi seenaknya. Penerapannya
bolehnya makan bangkai saat terancam mati kelaparan di tengah padang pasir. Ya, tapi kemudian ada kaidah yang berikutnya, kita ad-daruratu tuqadar biqadariha, dari ayat barusan. Keadaan darurat itu dibatasi sesuai dengan kadarnya. Bila kemudian sudah dia hilang ancaman kelaparannya, dia sudah kenyang, maka tidak boleh dia terus memakan, Pak. Misalnya kayak contohnya, sering kita dengar berita tidak sengaja makan babi, wah ternyata enak katanya, jadi pingin lagi. Ini jelas haram. Yang pertama dimaafkan, tapi ketika ceritanya pingin mencoba lagi, ataupun seseorang yang tadi terancam mati, setelah dia kenyang, tidak boleh, kata para ulama, dia kemudian meneruskan makannya karena wah ternyata daging bangkai juga enak gitu kan. Ini tidak boleh, karena tadi ada ayatnya seperti itu. Juga hukum ibadah saat pandemi seperti begini, Pak. Sholat bagi, terutama ketika awal-awal pandemi, Pak ya, tenaga medis ini biasanya nggak bisa melepaskan APD sama sekali, Pak, di rumah sakit. Seharian dia itu harus memakai APD, Pak ya. Bahkan ada yang pakai pampers, Pak, untuk pipisnya juga ya. Sedangkan dia kan melewati waktu sholat. Ini bagaimana? Nah, ini kemudian dikaji oleh para ulama, termasuk yang kita sebutkan kemarin, para ulama internasional, mereka kaji, termasuk MUI. Kemudian keluarlah fatwa bolehnya seseorang atau hendaklah seseorang sholat sesuai dengan keadaannya walaupun dia tidak berwudu ataupun bertayamum. Ini kan sesuatu yang haram sebelumnya, Pak. Tidak ada orang diperbolehkan sholat tanpa wudu atau tayamum. Ini syarat. Artinya ketika sholatnya seperti itu, tanpa itu, maka dia tidak memenuhi syarat. Namun karena ada keadaan darurat tadi, misalnya ketika dia benar-benar di dalam rumah sakit, tidak bisa melepaskan APD-nya sama sekali, ya terutama ketika di puncak-puncaknya pandemi, maka dia diperbolehkan sholat dengan keadaannya, kata para ulama. Ini penerapannya. Contohnya juga di dalam masjid, shaf renggang bagi ulama yang mewajibkan rapatnya shaf. Rapatnya shaf ini para ulama khilaf, Pak, berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan dia wajib, jumhur ulama mengatakan dia sunnah. Rapatnya barisan itu jumhur ulama mengatakan sunnah, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan dia wajib. Karena Nabi SAW mengingatkan, "Sawu sufufakum", kemudian wa'jadilu, kemudian seterusnya, banyak lagi sekali lafaznya, sehingga ada yang mengatakan itu wajib, sebagian ulama. Akan tetapi mereka yang mengatakan itu wajib sekalipun, ketika corona mereka mengatakan jais, diperbolehkan untuk renggang. Alasannya apa? Darurat. Ad-daruratu tubihu mahdhurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Ini penerapannya. Jadi terkadang di dalam Al-Quran itu tidak kemudian merinci secara persis. Saklek. Kadang orang suka apa letter luck-nya, gitu kan? Letter luck-nya mana, gitu kan? Di Al-Quran mana? Nggak ada. Kadang memang nggak disebutkan letter luck, tapi disebutkan kaidah-kaidahnya. Yang memahaminya para ulama, yang mereka memiliki kemampuan. Memang kalau kita orang awam, ya kita bingung. Ini petunjuknya dalam bahasa Arab apa ini? Mana yang fa'il, mana yang maf'ul? Ada yang mana yang mubtada, mana yang khobar? Istilah itu aja kita kadang nggak paham, Pak. Banyak kita nggak paham. Apalagi kemudian memutuskan hukum dari situ. Ini penting kita fahami. Akan tetapi kaidah tadi dibatasi dengan ad-daruratu tuqadar biqadariha. Keadaan darurat itu tetap ditakar sesuai dengan kadarnya. Ketika tadi orang petugas medis ternyata dia ada kesempatan diperbolehkan melepas, aman keadaannya, maka dia wajib wudu ataupun tayamum. Tidak boleh kemudian dia memanfaatkan karena malas aja, padahal saya bisa sih keluar dulu sebentar, membuka di tempat yang aman. Itu nggak boleh, dia berdosa dan sholatnya nggak sah. Tapi bila kemudian dia karena memang sama sekali darurat tidak bisa keluar, maka tidak mengapa. Begitu pula juga misalnya safrafat bagi mereka yang mengatakan wajib, ketika sudah keadaan memang aman, yang ditentukan tentunya oleh pihak yang berwenang, sudah dianggap aman, maka bagi dia kembali menjadi rapat. Karena antara lain banyak orang menafsirkan Al-Quran dengan ro'i, dengan akalnya sendiri, Pak. Karena kesalahan ini antara lain dimulai kalau dalam bidang Al-Quran, karena mereka menafsirkan dengan ayat sendiri. Seperti kami pernah bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, aliran-aliran sesat itu pakai dalil, Pak. Aliran-aliran sesat itu pakai dalil. Contohnya yang tadi kita sebutkan Khawarij, yang mereka membom
bisa membom kaum muslimin, membom di negara-negara Islam, ya, bahkan kayak di Saudi juga, di Riyadh itu ada yang membom waktu itu, ya, sebagian dari grupnya Osama bin Laden, dan juga ataupun ISIS juga, ya, kita lihat sampai mengerikan sekali, bisa menyembelih mereka. Itu pakai dalil, Pak. Dalilnya apa? Dalilnya ini, Pak, yang tadi kita sebutkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Mereka orang kafir katanya. Kenapa? Tidak berhukum dengan Allah, langsung sembelih. Langsung sembelih. Walaupun dia sepupu saya, tadi disebutkan. Yang di Riyadh itu sepupu saya. Karena dia aparat pemerintah, saya bunuh. Ya. Pakai dalil, Pak. Kemudian yang orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu bilang, misalnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu semuanya kita satu agama, nggak ada bedanya, ya. Kita semua agama sama, semua agama sama. Ini lagi populer lagi, Pak, ya, semua agama sama. Mereka pakai dalil biasanya, Pak, orang liberal itu. Ada dalam surat Al-Baqarah apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan juga Nasara, wasabiin, dan orang-orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka beramal soleh, maka mereka tidak akan mendapatkan kesedihan dan mereka akan mendapatkan pahala dan surga. Mereka berdalil pakai ayat itu, Pak. Padahal kalau kita lihat ternyata tidak seperti itu. Termasuk orang-orang sufi yang gulat, yang ekstrim, mereka tidak, yang tasawuf sudah ekstrim, mereka tidak mau sholat, zakat dan haji. Kenapa? Itu kan syariat semua. Saya sudah sampai makrifat, ya, mungkin Bapak pernah ketemu orang-orang yang tasawufnya sudah merasa tinggi. Saya silakan sholat, yang penting ini batin saya mengingat Allah, itu sudah cukup, saya sudah makrifat kepada Allah, gitu, Pak. Kalau ditanya dari mana, ada dalilnya. Dia akan nyuruh Anda buka surat Al-Hijr ayat 99. Surat Al-Hijr ayat 99. Di situ Allah sebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepadamu sampai datangnya al-yakin kepadamu. Mereka menganggap berarti kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka sudah berhenti beribadah. Karena tadi disebutkan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya yakin. Kalau sudah yakin, ya sudah, berarti sudah selesai. Nah, ini penafsiran yang, ya, ini makanya akhirnya bisa menyebabkan kepada kesesatan. Padahal al-yakin ini adalah maknanya al-maut, kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya kematian di hadapanmu, gitu. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, antara Imam Ibnu Katsir, bagaimana cara menafsirkan Al-Quran, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi nggak bisa kita mengambil satu ayat lalu kita tafsirkan seenaknya aja, tapi kita harus lihat ayat-ayat lain. Bagaimana kemudian ayat ini ditafsirkan dengan ayat-ayat lain. Kemudian menafsirkan dengan as-sunnah. Bagaimana Nabi SAW memberikan komentar atas sebuah ayat, memberikan penjelasan mengenai sebuah ayat. Yang ketiga dengan perkataan para sahabat, dan ini penting sekali. Perkataan sahabat ini bukan sembarang ulama. Sahabat ini adalah puncaknya keilmuan di kalangan kaum muslimin. Syariat ini sampai ke kita, Al-Quran ini sampai kepada kita melalui mereka. Mereka ada saat Al-Quran diturunkan, mereka membersamai Nabi SAW. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW mempraktekkan sebuah ayat, mengamalkan sebuah ayat. Sebagaimana dikatakan bahwa kami dahulu belajar, kata Utsman bin Affan dan juga Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW. Kami belajar dari Nabi SAW, kami mempelajari 10 ayat. Dan kami tidak melewati ayat itu sebelum kami mempelajari ilmunya, apa yang terkandung di dalam 10 ayat tersebut, lalu kami mengamalkannya, katanya. Subhanallah, ini jadi panduan bagi kita. Lalu kami mengamalkannya, sehingga kami mempelajari Al-Quran itu, kami mengetahui ayatnya, menghafalkannya, lalu kami kemudian mengetahui ilmunya, dan kami belajar juga bagaimana mengamalkannya bersamaan. Subhanallah, itu makanya para sahabat langsung dari Nabi SAW. Kemudian perkataan para tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Contohnya yang Bapak sering dengar kalau baca buku tafsir, Mujahid. Mujahid itu disebutnya sebagai salah satu ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, karena keilmuan beliau yang sangat tinggi. Beliau muridnya salah satu murid salah seorang sahabat.
yang dia mengatakan saya mengetahui di mana setiap ayat itu, saya mengetahui di mana diturunkan dan untuk apa diturunkan, ya. Kemudian apabila kemudian tidak ada dari perkataan mereka, maka dengan menafsirkan dengan bahasa Al-Quran dan Sunnah atau keumuman bahasa Arab yang murni, Pak, ya, yang disebutkan bahasa Arab yang digunakan sampai abad ke-1, abad pertama yang digunakan. Ini cara menafsirkan Al-Quran yang benar menurut para ulama. Sehingga kita bisa menimbang, Pak. Karena ada orang mengutip ayat Al-Quran, kita timbang dulu. Di YouTube misalnya bicara tentang ini, kita timbang, benar nggak itu dipahami yang benar, gitu, pemahaman yang benar. Apakah para sahabat dahulu memahami seperti itu? Ya, seperti tadi, Pak. Dan beribadalah kepada Robmu sampai datangnya yakin. Yakin itu ternyata tidak pernah dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabi'in dan para imam-imam setelah mereka, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak pernah ada yang memahami bahwa yakin itu adalah keyakinan dalam hati, bukan, tapi adalah al-maut, adalah kematian. Sehingga ketika dia dapat pakai dalil seperti itu, ya sudah, kita tolak, Pak. Nggak bisa saya, walaupun Anda pakai dalil, saya nggak bisa ambil Anda. Yang tadi misalnya berhukum dengan hukum selain Allah atau otomatis menjadi kafir, tidak seperti itu. Karena ada ayat-ayat lain yang kemudian menjadi udzur seseorang tidak dihukumi kafir, atau pemerintah tidak otomatis dihukumi kafir dengan ada kondisi-kondisi yang kemudian menghalangi hal seperti itu. Ini makanya pentingnya sekali kita bukan sekedar Al-Qur'annya, tapi bagaimana memahaminya. Ini yang penting kita harus ketahui. Bagaimana memahaminya dengan kita cari. Apalagi sekarang begitu banyak orang bicara tentang Al-Qur'an, kita lihat ini benar nggak nih pemahamannya nih. Apa dahulu para ahli tafsir menafsirkan seperti itu, ahli tafsir yang diakui keilmuannya gitu, yang diakui akidahnya. Nah, kita kemudian punya standar itu, ya. Yang kemudian as-sunnah, sumber hukum kedua adalah sunnah, yaitu ini saya akan bacakan secara ringkas saja. Segala perilaku Rasulullah SAW yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun pengakuan. Ini juga sumber hukum, Pak, ya. Tentunya kita ketahui dia ucapan itu, misalnya Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Sehingga dari ucapan tersebut Imam Syafi'i mengatakan hampir seluruh bab fikih masuk bab tersebut atau masuk hadis tersebut. Artinya semua ibadah itu harus ada niat, kata beliau. Ataupun perbuatan, contohnya Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Praktek beliau kemudian dijelaskan para sahabat. Ini yang kemudian menjadi sumber hukum. Ataupun pengakuan, contohnya bila seseorang Nabi SAW pernah ada salah seorang sahabat yang dia sholat subuh kesiangan, lalu kemudian dia setelah sholat subuh, beliau sahabat ini sholat 2 rakaat. Nabi SAW memanggil, tidak ada sholat sunat setelah subuh. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi mengkodok qabla subuhku, karena biasanya aku lakukan, tapi aku tadi bangun kesiangan sehingga tidak sempat. Maka Nabi SAW mendiamkan. Artinya itu para ulama mengatakan takririyah atau diperbolehkan. Yang terakhir saya akan sebutkan saja mengenai kedudukan as-sunnah. Kedudukan as-sunnah ini banyak orang mengatakan itu kan ini kan hadis, padahal misalnya hadisnya sahih atau mutawatir misalnya, kita ambil Al-Quran sajalah yang sudah tidak dipertentangkan. Nah, ini ada, Pak, disebutnya Qur'aniyun kalau di Arab, kalau di Indonesia disebutnya ingkar sunnah. Ini awalnya di India. Mereka mengatakan dengan alasan seperti itu, memberikan syubhat, kerancuan pemikiran dengan seperti itu. Mereka mengatakan Al-Quran kan sudah jelas, itu mah diakui. Kalau sunnah kan ada yang sahih atau tidak. Jadi kita ambil yang Al-Quran saja katanya. As-sunnah enggak. Nah, ini kekeliruan yang fatal, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Quran, Alkitab dan yang sepertinya bersamanya. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Sampai beliau ulangi 2 kali. Maksudnya aku diberikan Al-Quran dan As-Sunnah. Aku diberikan As-Sunnah. Dan ini dalam surat Al-Hasr,
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, maksudnya termasuk hukum-hukum. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Nabi SAW melarang maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Allah di sini mengancam orang yang tidak mau mengikuti dengan seperti ini, sesungguhnya Allah Maha keras hukumannya. Ini menjadi bantahan kepada orang-orang ingkarus sunnah. Ya, ingkarus sunnah ini masih ada sampai sekarang, Pak. Kadang Bapak dapat di SPBU, mungkin daerah Jakarta, ada kadang suka buku-buku kecil, mereka bagikan buku-buku kecil, isinya itu cuma Al-Quran saja, nggak ada dalil, nggak ada dari sunnahnya, isinya Al-Quran saja. Memang ada penulis yang hanya mencukupkan Al-Quran saja, tapi bukan karena ingin mengingkari sunnah. Tapi ini ada kelompok yang seperti itu, Pak. Dulu suka bagi-bagi di SPBU, disimpan bukunya seperti itu. Saya pun pernah di Jakarta seperti itu, Pak. Saya pernah kajian dulu, saya waktu masih kuliah ada kajian rutin saya di Jakarta Selatan. Tiba-tiba ketika kita membahas suatu permasalahan, saya bilang ini hadisnya seperti ini, seperti ini. Tiba-tiba jemaah tersebut yang dia adalah senior dan menjadi imam di masjid tersebut, dia bilang, oh itu dari Al-Quran ya, dari As-Sunnah ya, dari hadis ya. Kalau hadis saya nggak percaya, katanya. Sampai gitu. Kalau gitu tahu dari mana dia tata cara sholat, Pak ya? Sampai kan masalah tokohnya ingkarus sunnah di Jakarta itu waktu dia mati, katanya, bingung bagaimana cara mengurus jenazahnya, karena di Al-Quran tidak disebutkan secara detail, dilengkapi di As-Sunnah. Penjelasannya itu ada di As-Sunnah. Tata cara sholat di Al-Quran hanya diperintahkan dan dirikanlah sholat, akan tetapi dan tunaikanlah zakat, akan tetapi perinciannya itu ada dalam As-Sunnah. Sehingga ketika para ulama mengatakan barang siapa mengingkari sunnah sebagai salah satu sumber agama Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah, keluar dari Islam ya. Nah ini bahayanya ini. Begitu Pak yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin yang berikutnya nanti kita bahas mengenai ijma dan juga karena sudah terlampau lama, nanti kita bahas mengenai ijma dan qiyas. Namun sebagai penutup saya akan sebutkan bahwa antara lain mengenai sunnah ini dari segi datangnya hadis dibagi menjadi dua, Pak. Yang pertama adanya mutawatir dan yang kedua ahad. Hadis mutawatir itu maksudnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat yang kemudian turun kepada generasi berikutnya yaitu tabi'in dengan jumlah yang banyak pula, lalu turun ke generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in dengan jumlah yang sangat banyak pula, dan mereka itu tempatnya berjauhan, satu di Kufah, satu di Madinah, satu misalnya di Syam, di Damaskus, akan tapi mengatakan hal yang sama, Nah ini ada hadis-hadis yang seperti itu, hadis yang dia secara redaksinya persis diriwayatkan oleh orang-orang yang sangat banyak, itu disebutnya mutawatir. Ada yang secara lafaznya, ada yang secara makna, Pak. Maknanya contohnya kata-katanya tidak persis tapi maknanya sama. Contoh hadis mutawatir adalah Nabi SAW pernah mengatakan man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku. Berdusta atas namaku itu seperti misalnya contoh simpelnya, Pak, mengirimkan WhatsApp mengatakan hadis ini kata Nabi, padahal dia yang ngarang, Pak. Kan sering kayak gitu, Pak ya. Ini betul nggak sih kata Nabi gitu? Nabi berdialog dengan iblis, Nabi berdialog dengan Allah, dia yang nulis sendiri. Memang isinya kebaikan, tapi ketika dia mengutip ini kata Allah atau ini kata Nabi, Nabi SAW ancam, man kadzdzaba alayya, barang siapa berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya kelak di neraka. Tempat duduknya kelak di neraka, kata Nabi SAW. Ini hadisnya mutawatir, artinya diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak oleh para sahabat, sehingga artinya dia seperti hukumnya diterima bahwa dia adalah benar-benar perkataan Nabi, dan dia hukumnya mutlak memang seperti itu. Barang siapa berdusta atas nama Nabi, maka dia hendaknya bersiap-siap, na'udzubillah, diancam dengan neraka. Seperti itu. Itu hadis mutawatir dari jumlah yang sangat banyak. Tapi ada hadis-hadis yang tidak sampai kepada kita atau kepada Imam Bukhari, kepada Imam Muslim dengan jumlah yang banyak periwayatnya. Hanya
1 orang, ada 3 orang, ada 2 orang, maka disebutnya hadis ahad, Pak. Hadis ahad. Hadis ahad ini kalau yang tadi udah jelas diterima. Hadis ahad ini kemudian perlu diperiksa. Nah, kemudian dari situ kemudian ada hadisnya sahih, atau misalnya dia hadisnya di bawah sahih itu hasan, Pak. Di bawah sahih hasan, dan ini bisa diamalkan. Di bawahnya dhaif. Di bawahnya dhaif. Lalu kemudian ada yang mungkar ataupun maudhu, yang hadis palsu. Itu pembagian hadisnya. Jadi ahad ini yang tidak sampai jumlahnya banyak. Nanti kalau perlu penjelasan lebih lanjut, nanti kita jelaskan apa yang disebut hadis sahih dan apa yang disebut hadis dhaif pada waktunya kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat, terutama menjadi wawasan filter bagi kita dalam menghadapi fitnah pada saat ini. Ketika informasi begitu melimpah, tentunya kita perlu memfilter mana yang bisa kita ambil, mana yang kita tolak. Dengan mengetahui dasar-dasar seperti ini akan memudahkan kita. Tinggal kita cari saja dari mana dia sumbernya. Apakah dari sumber yang diakui atau tidak diakui. Dari mimpi berarti nggak bisa dong. Kalau mimpi jadi alasan misalnya menghalalkan sesuatu, ya. Setelah kita tahu dasar seperti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, kami persilahkan.